pertanyaannya, apakah ditersangkakannya Mrs. G agar membuat pengalihan, agar membuat fokus lah, agar membuat fokus si masyarakat, opini publik itu sehingga mudah dan bisa kena satu frekuensi ketika dibukakannya kasus SP3 Habib atau HRS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya Ditya Rahman di channel Profesor Kampung. Kita akan berdiskusi, kita akan beropini terhadap sesuatu hal yang menarik, yang sedang trending dan yang mungkin ambigu di masyarakat, ambigu di media sosial. Maka akan kita bahas di sini, dan tentunya kita akan bahas dengan berbagai sumber yang valid. Dengan sumber yang valid kita akan bahas dengan ilmu-ilmu ilmiah yang tentunya menunjang tentang pembahasan itu, agar channel ini atau agar video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan juga yang penting agar video ini bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat, itu yang paling penting. Oke teman-teman, di sini saya ingin bahas sesuatu yang menarik yang sedang trending mungkin di YouTube, yaitu tentang sesuatu yang sensitif, sesuatu yang mungkin teman-teman sukai dan mungkin teman-teman sudah melihat sesuatu itu. Apa itu? Saya ingin bahas tentang perihal ditersangkakannya salah satu artis, saya kasih inisial Mrs. G, akibat atau dengan dakwaan menyebarluaskan konten vulgar atau pornografi. Apa yang menarik di sini yang ingin saya jelaskan? Pertama, oke, saya belum ke inti. Pertama, mungkin saya ingin kasih satu intro. Apakah mungkin ini sebuah realisasi atau sebuah penggambaran dari teologi atau dari teori agenda setting untuk bagaimana membuat opini atau membuat satu pemusatan atau pengalihan isu terhadap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sama halnya, yaitu ketika dibukakannya atau ketika dibuka kembali SP3 chat mesum terhadap HRS. Apakah seperti itu? Sebelum ke sana, maka saya ingin bahas satu persatu dulu. Sabar ya. Ingin saya bahas pertama, saya ingin membahas dan mengomentari proses hukum didakwakannya si Mrs. G ini. Menurut saya pribadi, atau menurut saya, ada kejanggalan dari penetapan tersangka dari Mrs. G ini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh lembaga ICJR ya. Mereka mengatakan bahwa si Mrs. G atau artis yang ditersangkakan ini, dua artis yang ditersangkakan ini antara laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa dipidana. Karena apa? Karena mereka membuat video itu untuk kepentingan pribadi. Karena kita harus tahu dulu pasal yang didakwakan oleh oleh aparat kepada si Mrs. G ini. Menurut mereka si Mrs. G ini dibuat tersangka karena dia mengirim video itu ke laki-lakinya itu, lawan dalam videonya itu. Atas dasar itu maka terjadilah transaksi yang menyebarluaskan, maka didakwakanlah sebagai tersangka, maka itu dijadikan bukti untuk menjadikan tersangka. Menurut saya, kalau saya analisis, apa yang dilakukan oleh Mrs. G ini ketika mengirim video file itu kepada laki-lakinya itu bukan dalam rangka menyebarluaskan. Karena apa? Karena pertama, itu hanya atau masih masuk pada ranah pribadi. Karena apa? Karena yang berada di video itu ada dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan itu. Ketika dalam pasal undang-undang dikatakan pornografi, ya video itu tidak bisa dipidana ketika digunakan untuk pribadi. Nah, dan mereka menggunakan itu pribadi apa? Ketika si laki-laki itu punya videonya, ya, dan perempuan ini dia punya videonya, artinya kan mereka pun pribadi dan mereka berdua memang melakukannya itu, bukan untuk orang lain. Nah, ini yang menjadikan kejanggalan menurut saya. Kenapa bisa dikatakan menyebarluaskan padahal transaksi yang dilakukan itu ranah pribadi? Karena memang mereka videonya berdua.
gitu. Nah, justru yang jadi pertanyaan itu harusnya dicari dulu siapa yang menyebarluaskan ke internet yang 19 detik itu. Itu itu yang pertama yang menarik. Mungkin teman-teman juga bisa berdiskusi. Kalau teman-teman mau berdiskusi, mengutarakan pendapat, boleh teman-teman komen di bawah video ini ya. Kita berdiskusi yang jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal menariknya lagi, teman-teman, saya membuat satu analisis dari teori ilmu komunikasi. Saya pernah 1 tahun kuliah di ilmu komunikasi dan baca-baca buku ilmu komunikasi. Jadi ada namanya itu teori agenda setting. Itu bagaimana teori satu atau satu kejadian bisa mengalihkan pada kejadian yang lain, atau satu kejadian bisa menutupi kejadian yang lain. Sederhananya seperti itu. Maka teman-teman, saya tidak menjas, saya tidak menyimpulkan, saya hanya bertanya apakah ditersangkakannya Mrs. G agar membuat pengalihan, agar membuat fokus lah, agar membuat fokus si masyarakat, opini publik itu sehingga mudah dan bisa kena satu frekuensi ketika dibukakannya kasus SP3 Habib atau HRS. Lagi ini hanya pertanyaan, saya tidak menyimpulkan apa-apa. Hanya pertanyaan. Karena apa? Karena biasanya ketika otak sudah terpusatkan pada hal tertentu, akan mudah otak itu mencernanya, akan mudah orang itu dipengaruhinya, akan mudah otak itu diaturnya. Bahasanya seperti itu. Jadi itu teman-teman. Teman-teman mungkin sadari, mungkin teman-teman baru tapi itu menurut saya hal menarik, dan nanti saya akan simpan itu pada judul ya. Tapi sekali lagi itu hanya pertanyaan. Hanya pertanyaan, saya tidak berpendapat seperti itu. Saya hanya bertanya, apakah mungkin seperti itu? Kita tidak tahu. Apakah mungkin seperti itu? Kita tidak tahu. Karena dalam teori agenda setting itu kita bisa melihat agenda mana yang menentukan, agenda mana yang memang disiapkan itu ketika hasil akhirnya. Maka kita tidak bisa, pada video ini kita tidak bisa menjawab apakah itu benar atau tidak. Yang bisa kita ajukan itu pertanyaan, karena jawabannya nanti kita lihat pada waktu tertentu. Gitu teman-teman, kali ini kita sudah bahas seperti itu. Semoga kita bermanfaat, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan teman-teman, agar kita lebih interaktif, jangan lupa teman-teman share, subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, seperti atau sampai situ saja pembahasan kali ini, diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.